Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali tentu saja dengan saya Jelu Custen dalam sebuah podcast yang kita akan terus selalu membahas bagaimana dinamika PSSI ya, dimana kita akhir-akhir ini serangan-serangan menuju Erick Thohir karena memang satu, ada sesuatu yang tidak disukai oleh para supporter, baik itu yang ada di rumah ya ataupun para netizen. Bagaimana seorang Erick Thohir yang selalu menunjukkan inkonsistensi dalam beliau itu ketika berbicara kepada publik ya, dalam beberapa waktu itu berubah-ubah. Bagaimana roadmap hanya 3 lembar itu juga dibahas dalam sebuah podcast. Nah, ini tentu menarik ya, seberapa jauhkah Erick Thohir mampu menangani dari kritik-kritikan atas dirinya ya dan juga PSSI. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers ya, dan Anda akan selalu terhubung dengan kita jikalau nanti Anda sudah melakukan like dan subscribe. Juga di media ini Anda bisa mengkritik bagaimana situasi kondisi saat ini PSSI dengan keadaan yang cukup, saya rasa sih carut marut ya yang ada di PSSI. Silakan untuk Anda berkirim komentar. Baik, saya akan menjelaskan siapa Jelu Custen ya. Banyak yang menduga saya ini orangnya Erick Thohir. Jujur aja, setelah kita kalah dari Irak dan Arab Saudi ya, saya itu yang menyerukan, nggak ada supporter seperti saya gitu ya yang menyerukan Erick Thohir out dari PSSI. Saya mungkin yang pertama kali yang menyuarakan Erick Thohir out. Nah, itulah yang menjadi trigger saya untuk selalu membuat PSSI juga Erick Thohir itu selalu apple to apple dengan masyarakat ya. Mereka harus kita kritik karena memang kritikan itu juga saya selalu mengkritik bukan pada objektif ya, tapi bukan pada bendanya ataupun objeknya, tetapi bagaimana subjektivitasnya yang kita kritik. Karena saya sudah memulainya dari beberapa bulan yang lalu untuk mengkritik Erick Thohir ya. Sebenarnya udah saya tahan, kemudian akhirnya berani untuk mengkritik Erick Thohir karena memang kita waktu itu udah kalah. Nah, kali ini kritikan itu bukan hanya datang dari pengamat sepak bola ataupun pemain-pemain bola, mantan pemain bola timnas Indonesia, namun juga dari para politisi ya. Effendi Ghazali, ketua umum Demokrat, AHY, ini kan juga mengkritik bagaimana seorang Erick Thohir. Ya, Erick Thohir, tolong kalau memang masih menggunakan Anda sebagai kritikan ini bisa memagun diri Anda dalam posisi Anda sebagai Menpora, kemudian juga ketua PSSI, ini bisa digunakan loh. Karena kritikan kepada Anda ini sebenarnya membangun, karena inkonsistensi dari apa yang Anda ucapkan itu memang berbeda dari waktu ke waktu. Dari Anda berbicara kepada media ini, media A, B, C, itu beda gitu loh. Inkonsistensi itu yang kita tunggu dari yang menjadi masalah buat Anda itu saat ini di kalangan para supporter. Apalagi juga ya kritikan kepada salah satu ini exco ya, Arya Sinulinga tuh kan exco ya kayaknya. Nah, ini kritikan selalu mengarah kepada Arya Sinulinga. Nah, ini anak buahnya Erick Thohir, baik itu saat di Menteri BUMN ataukah sekarang dia posisinya gimana ya di BUMN. Dulu anak buahnya Erick Thohir di BUMN. Arya Sinulinga ini dikritik karena ya satu,
dia over control dalam menyajikan yang sesuatu dari PSSI kepada masyarakat. Ya, bagaimana dia menjelekkan seorang STY. Nah, ini meskipun saya saat ini saya ingin melupakan forget baik itu Patrick Kluivert, Luis Milla ataupun STY. Itu masa lalu udah. Namun ketika Anda mengobrak-abrik sebuah masa lalu yang indah bersama kita, ya, itu wajar, itu membuat marah masyarakat Indonesia, apalagi supporter timnas Indonesia, ya. Nah, di sini saya kritik untuk siapa? Erick Thohir, ya. Boleh kan kita mengkritik seorang ketua umum PSSI dan juga Menpora. Nah, saat ini kan dia menjadi ketua umum PSSI. Kalau Anda berbicara kepada media, tolong jaga konsisten. Ya, targetnya PSSI bagaimana? Itu harus sama. Roadmap masa 3 lembar itu yang saya dengar. Roadmap nggak ada 3 lembar yang, atau mungkin salah ya, mungkin salah. Tapi janganlah begitu ya. Kalau Anda berbicara kepada media berulang-ulang kali loh, itu rubah target PSSI, timnas Indonesia, itu Anda berubah. Jadi Anda, buat saya itu inkonsisten dalam berbicara kepada media. Mungkin waktu Anda ini kan nggak terlalu banyak jadi PSSI karena saat ini juga menjadi Menpora. Waktu ada dilantik menjadi Menpora, saya sudah mengangkat ini, Anda sebaiknya turun dari PSSI. Namun nyatanya Anda masih berada di tampuk kekuasaan PSSI, Bung Erick Thohir. Karena saya paham ketika Anda menjadi Menpora, pasti pikiran yang harus Anda bagi ini banyak banget, dan itu semakin menunjukkan ketidakpedean seorang Erick Thohir. Iya, dia bingung, ini ABC belum, olahraga ini belum, permasalahan di PSSI yang nggak bakal selesai. Makanya ketika waktu kemarin itu sebelum dilantik jadi Menpora, saya udah menyuarakan, Erick Thohir mending Anda turun dari ketua PSSI. Saya udah memberikan waktu kemarin dia yang cocok menjadi Ratu Tisa, dan juga siapa ini satunya Pak yang satunya wakil ketua umum PSSI. Ini dua-duanya saya ajukan dalam sebuah perbincangan juga ya sebagai ketua PSSI, karena saya paham ini akan menjadi drama yang cukup menarik. Sekarang yang turun berkomentar tentang Erick Thohir adalah para politisi yang mereka itu sebenarnya ngurusinnya ada politik, sekarang ngurusin bola. Ini kacau nih PSSI ya. Apakah ini udah menjadi lika-liku perjalanan dari Erick Thohir? Anda akan naik atau turun gitu ya. Ini pintar, mereka diem, nggak ada statement apapun dari Erick Thohir. Meskipun suara-suara yang mengkritik beliau itu cukup banyak, ya. Mereka Erick Thohir itu mereka silent, ya, tenang, nggak terlalu merespon apapun kritik itu dari Effendi Ghazali kah, dari Harpa kah ya. Tapi saya minta kepada supporter, kritik terus ya PSSI, ya, kritik terus Erick Thohir agar mereka itu punya di luar PSSI itu mereka punya sesuatu yang mereka juga akan takuti dengan kritikan dari kita sebagai supporter timnas Indonesia. Jangan pernah berhenti kita supporter untuk memberikan kritik kepada Erick Thohir dan juga PSSI. Ya, itu aja yang bisa kita sampaikan.
bagaimana seorang Erick Thohir yang inkonsisten. Dari Jakarta, saya Jelly Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.